Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Ner. Perkenalkan, nama saya Jennifer Elizabeth Laluyan dengan NIM 220211060162. Saya dan teman saya, Dorte Ripkata DT dengan NIM 220211060151. Kami dari kelas C akan mempresentasikan tugas proyek mesin learning kami, yaitu prediksi harga sembako di Sulawesi Utara menjelang akhir tahun menggunakan mesin learning. Baiklah, kita akan masuk di tahap yang pertama dalam proyek ini, yaitu business understanding. Yang pertama, di bagian latar belakang proyek ini, harga bahan pokok di Sulawesi Utara sering berfluktuasi, terutama menjelang akhir tahun akibat perubahan cuaca, pasokan logistik, dan peningkatan permintaan musiman. Perubahan harga yang tidak terduga menyulitkan permintaan pemerintah daerah, pelaku UMKM, dan masyarakat dalam melakukan perencanaan kebutuhan. Model prediksi harga komoditas dapat membantu pemangku kebijakan dalam melakukan intervensi pasar secara tepat waktu. Nah, deskripsi dari dataset yang kami pakai, kami ambil dari Kaggle, yaitu Indonesia Commodity Price Dataset yang berasal dari Datavidia. Nah, dataset ini mengumpulkan harga harian berbagai komoditas pangan di Indonesia dari waktu ke waktu, mencakup banyak provinsi termasuk Sulawesi Utara. Dataset bersifat open source, dan bebas digunakan untuk keperluan penelitian dan analisis. Tujuan pembentukan dataset ini adalah yang pertama, mengamati perkembangan harga pangan di Indonesia, menganalisis pola musiman, tren harga dan fluktuasi, mendukung penelitian serta perencanaan kebijakan pangan. Kemudian tujuan model ML ini dibuat adalah untuk memprediksi harga 8 komoditas sembako di Sulawesi Utara menjelang akhir tahun 2025, menangkap tren jangka panjang serta pola musiman dari data historis, dan yang terakhir mengevaluasi performa model pada data tes. Oke, kita masuk pada data understanding. Pada baris kode yang pertama di sini, kita akan menginstal sebuah paket Python bernama Kaggle Hub beserta extra optional dari dataset. Kemudian setelah kita menginstal paket Python, kita akan mengimport library untuk mengambil dataset, mengelola data, membuat visualisasi, dan membangun dan mengevaluasi model ML, serta menyimpan model yang akan kita gunakan nanti. Kemudian kita di sini akan meload dataset yang sudah kita eh, ambil sebelumnya dari Kaggle. Kita akan mengunduh dan melacak lokasi file dataset harga pangan, kemudian menyimpannya di folder change local komputer. Setelah itu, setelah meload sebuah dataset yang akan kita gunakan, kita akan membuat daftar komoditas target dan mencocokkan file CSV-nya. Di sini kita akan mencari file menggunakan glob untuk mengambil semua file CSV yang ada dalam folder train dir. Setelah itu, kita akan memetakan nama file dengan membuat kamus file map agar nama file tanpa CSV. Kemudian kita akan membuat pencocokan otomatis dengan eh, match, yaitu daftar komunitas yang filenya ditemukan. Kemudian missing menampilkan daftar komunitas yang filenya tidak ada. Bisa dilihat ini nama file yang tersedia yaitu minyak goreng curah, cabai rawit merah, dan lain sebagainya. Kemudian setelah semua dataset di-load, kita akan menggabungkan berbagai data file CSV yang terpisah menjadi satu tabel induk dengan format yang seragam. Di sini kita akan menggunakan iterasi loop, memproses satu persatu komunitas yang filenya ditemukan menggunakan perintah tadi match, kemudian reshaping, mengubah struktur data dari melebar wide menjadi memanjang. Wide di sini maksudnya itu adalah tanggal di baris, nama provinsi menjadi header kolom, kemudian long di sini adalah kolom provinsi dijadikan baris. Kemudian di sini kita akan melakukan labeling.
menambahkan kolom komoditi agar saat digabung kita tahu baris tersebut memiliki komunitas apa. Misalnya ada bawang merah, bawang putih, dan lain sebagainya. Kemudian di sini kita akan melakukan penggabungan atau concat, menumpukan semua data frame kecil menjadi satu data frame besar. Di sini kita bisa lihat satu data frame yang berisi kolom date, province, price, dan commodity. Kemudian kita akan memunculkan seluruh komoditas dengan menghitung total baris yang dimiliki setiap jenis komoditasnya. Di sini kita bisa lihat ada komoditi bawang merah terdapat 34.136 dan bawang putih bonggol yaitu 34.136 dan lain seterusnya. Kemudian di sini kita akan menampilkan info dan statistik dasar yang mana kita akan mencek struktur datanya dengan tipe data, apakah memastikan apakah kolom date sudah terbaca sebagai datetime bukan objek atau teks. Kemudian kita akan memeriksa kelengkapan data, kemudian kita akan em, memprint juga penggunaan memori yang digunakan dalam lembaran ini, serta untuk cek statistik harganya, yaitu kita akan menghitung jumlah data harga yang tersedia serta rata-rata seluruh komoditas yang akan ditampilkan, kemudian menghitung dan maks harga terendah dan tertinggi dari jumlah komoditas, serta median yaitu titik tengah dari harga. Untuk outputnya bisa kita lihat. Sebenarnya, maaf, saya akan menjalankan terlebih dahulu dari filter di atas. Kemudian kita akan melakukan pengecekan provinsi dan jumlah baris total. Di sini kita akan memperbaiki format tanggal dan memverifikasi cakupan data wilayah. Di sini kita akan menggunakan konversi tanggal menggunakan today time, kemudian mengubah kolom date menjadi dari teks biasa menjadi objek waktu agar bisa diurutkan dan difilter berdasarkan waktu, tahun, atau bulan. Kemudian untuk statistik wilayah, pada len kita akan menghitung total baris seluruh data. Kemudian untuk unique kita akan menghitung berapa banyak provinsi unik yang ada dalam dataset ini. Kemudian kita akan memeriksa nama, akan menampilkan 10 contoh nama provinsi untuk memastikan tidak ada penulisan atau karakter yang aneh. Bisa dilihat outputnya di sini terdapat jumlah baris total ada 273.088, kemudian ada jumlah provinsi ada 34, kemudian ada eh, nama provinsinya ada dari Aceh, Bali, Banten, dan lain sebagainya. Kemudian di sini kita akan melakukan subset data yaitu Provinsi Utara. Di sini kita akan memfilter atau mengambil sebagian data khusus untuk Provinsi Sulawesi Utara dari dataset utama dengan menggunakan DL al provinsi yang mana kita akan em, mem- memfilter Sulawesi Utara untuk sebagai provinsinya. Kemudian untuk kopi, kita akan membuat salinan terpisah dari data ini. Di sini bisa dilihat jumlah baris pada Provinsi Sulawesi Utara ada 8.032. Kemudian untuk di sini untuk kolom date, provinsi, price, dan komoditi terdapat komoditi bawang merah sebagai eh, di sini kita hanya menampilkan the absolute hit atau menampilkan 5 baris utama pada kolom pada provinsi ini.
Kemudian selanjutnya kita akan melakukan validasi kualitas data untuk memastikan data bersih sebelum dianalisis lebih lanjut. Di sini kita akan melakukan cek duplikasi data, menghitung apakah jumlah baris yang isinya kembar bintik, dan data duplikat bisa mengacaukan hasil statistik seperti rata-rata. Kemudian kita akan mengecek anomali harga. Di sini menggunakan min, yaitu mengecek harga terendah di seluruh data, dan juga kurang dari sama dengan nol, yaitu menghitung berapa banyak data yang harganya nol atau negatif. Untuk outputnya, tidak ditemukan duplikasi data, baris data pada provinsi Sulut, maupun jumlah harga yang kurang dari nol atau bernilai negatif. Kemudian kita akan memvalidasi kewajaran nilai harga dalam data secara spesifik. Di sini kita menggunakan D absolute, yaitu mencari harga paling rendah di seluruh data, kemudian menghitung jumlah total baris data yang harganya nol atau kurang. Jika hasilnya nol berarti data harga bersih atau aman, namun jika hasilnya lebih dari nol berarti ada data sampah atau harus yang dibuang atau diperbaiki agar tidak merusak perhitungan rata-ratanya nantinya. Di sini juga tidak ditemukan jumlah harga yang kurang dari nol atau harga yang bersifat negatif. Kemudian kita akan menampilkan distribusi data per komoditas yang ada di Sulawesi Utara dengan menghitung jumlah observasi atau baris data yang tersedia pada pada seluruh komoditas yang ada di Sulawesi Utara. Di sini kita bisa lihat bawang merah jumlahnya ada 1004, kemudian bawang putih, dan lain sebagainya. Kemudian kita akan menampilkan rentang waktu per komoditas yang ada di Sulawesi Utara. Kita akan mengumpulkan data berdasarkan jenis komoditas, memilih kolom tanggal sebagai target analisis, serta melakukan agregasi, yaitu perhitungan pada kolom tanggal untuk setiap kelompok komoditasnya. Kemudian di sini kita akan melakukan import visualisasi. Di sini kita akan menggunakan Matplotlib dan juga Seamborn. Di sini kita akan mengatur konfigurasi visual, tema, dan ukuran untuk grafik yang akan kita buat. Kemudian ini akan menampilkan grafik time series harga pada per komoditas yang ada di Sulawesi Utara. Pada hasil grafiknya bisa dilihat bahwa untuk tren harga bawang merah di Sulawesi Utara pada range waktu 2022-2024, di sini pada menjelang akhir bulan mengalami penurunan dibanding tahun yang sebelumnya. Di sini juga bisa kita lihat ada bawang putih bonggol, terdapat eh, sedikit kenaikan. Kemudian di sini kita akan melakukan cek tren musiman untuk mengetahui apakah akhir tahun naik atau tidak. Di sini kita akan menganalisis pola musiman atau seasonality harga komoditas dalam siklus 1 tahun. Di sini kita akan mengambil angka bulan dari bulan yang pertama sampai bulan yang ke-12. Kemudian kita akan agregasi otomatis untuk menghitung rata-rata pada setiap bulan. Pada visualnya bisa dilihat bahwa rata-rata harga per bulan per musim di Sulawesi Utara untuk eh, telur ayam ras eh, untuk harganya cukup stabil, tapi pada cabai rawit merah
mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada bulan yang ke-12. Kemudian langkah selanjutnya yaitu adalah mencek missing value per komunitas yang ada di Sulawesi Utara. Di sini kita akan mendeteksi dan memvisualisasi data harga yang hilang atau kosong untuk setiap komunitas. Bisa dilihat bahwa outputnya missing value per komunitas pada community bawang merah price-nya 34. Kemudian kita akan mencek outlier yaitu box plot harga per komunitas. Di sini kita akan mendeteksi anomali yaitu outlier dan melihat sebaran harga pada setiap komunitas yang ada di Sulawesi Utara. Garis di dalam kotak menunjukkan median, sedangkan kotak biru mewakili 50% data yang paling sering muncul atau harga normal yang ada di pasaran. Untuk titik hitam atau diamond ini adalah outlier atau pencilan. Jika diamond ini berada jauh di atas kotak, berarti terjadi lonjakan harga yang tidak wajar. Misalnya karena saat krisis. Namun jika titik berada di bawah, berarti harganya jatuh drastis. Untuk rotasi label ini saya menggunakan rotasi 45 derajat agar teksnya dimiringkan untuk bisa dibaca. Di sini pada visualisasinya bisa kita lihat pada cabai merah, diamondnya outline percikannya jauh dari kotak yang mana sudah mengalami harga yang kenaikan harga yang tidak wajar atau ekstrim. Kemudian di sini kita akan mengecek distribusi harga dengan visualisasi histogram. Di sini kita akan melihat sebaran frekuensi untuk setiap komunitas secara terpisah dalam satu layar atau grid. Di sini kita akan memisah grafik untuk mengatur tata letak di tampilan visualnya. Kemudian skala indeks ini mengizinkan setiap grafik kecil memiliki skala harga pada Zumbo X. Kemudian BINS 20 yaitu membagi rentang harga menjadi 20 batang kelompok. Di sini bisa kita lihat pada komoditi bawang merah, komoditi bawang putih Bogor, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk pada ringkasan data standing. Pada struktur dataset, total baris dari gabungan lapangan komunitas yaitu 273.088 dengan dengan 34 provinsi. Kemudian kita memfilter Provinsi Sulawesi Utara menjadi 8.032. Setiap komunitas di Sulawesi Utara memiliki 1.004 observasi dengan periode tanggal yang sama yaitu 1 Januari 2022 sampai 30 September 2024. Kemudian kualitas harga, kolom utama yang digunakan adalah date, province, price, dan community. Kemudian untuk pola musiman dan harga, grafik deret waktu per komunitas menunjukkan bahwa beberapa komunitas seperti cabai merah dan bawang memiliki fluktuasi harga yang jauh lebih tajam dibandingkan dengan komunitas lainnya. Baiklah, untuk tahap yang ketiga adalah data preparation. Di data preparation ini kita akan menjalankan 7 step atau 7 langkah. Step yang pertama adalah menyiapkan data kerja untuk pemodelan. Di mana tahap ini data Sulawesi Utara yang telah dieksplor tadi dalam data understanding disalin ke sebuah data frame baru bernama DF underscore model. Dengan tujuan utama memisahkan data untuk pemodelan dari data untuk eksplorasi atau EDA, sehingga transformasi tidak mengganggu analisis sebelumnya. Kemudian kita akan memastikan kolom
date berada dalam format waktu datetime dan bukan lagi string. Kemudian kita akan mengurutkan data berdasarkan komoditi dan date agar fitur berbasis waktu dapat dihitung dengan benar dan konsisten. Kita bisa lihat kodenya di bawah. Ada kita ubah dulu yang date dari string ke datetime, kemudian kita buat salinan khusus, kita urutkan data per komoditas dan tanggal, lalu kita print. Boleh di run? Iya. Kemudian muncul hasilnya di bawah. Baiklah, jadi kita bisa lihat yang date itu sudah dalam format datetime. Step yang kedua adalah menangani missing values. Kalau tadi di data understanding sudah dicek ada berapa banyak missing values setiap komoditas, kali ini kita akan menanganinya. Nah, eh, karena harga bahan pangan umumnya berubah secara bertahap dari hari ke hari, maka metode imputasi yang paling masuk akal untuk missing values ini adalah yang pertama forward fill, yaitu mengisi data hilang dengan harga dari hari sebelumnya. Kemudian backward fill, yaitu jika missing terjadi di awal seri waktu, maka digunakan harga dari hari setelahnya. Pendekatan ini wajar untuk data harga harian karena harga biasanya melonjak secara ekstrim tanpa pola, sehingga nilai sebelumnya atau sesudahnya merupakan estimasi yang stabil. Imputasi dilakukan terpisah untuk setiap komoditas agar tidak tercampur harganya. Ya, bisa kita lihat di kodenya, ada cek jumlah missing dulu sebelum imputasi, kemudian kita lakukan imputasi agar lebih akurat setiap per komoditas. Kemudian kita cek jumlah missing setelah imputasi. Nah, kita lihat missing sebelum imputasi itu ada 272, 8 komoditas. Sedangkan setelah kita lakukan imputasi, forward fill dan backward fill menjadi 0. Selanjutnya, yang step yang ketiga, yaitu membentuk fitur waktu. Setelah data bersih dari missing values, langkah berikutnya adalah menambahkan fitur-fitur berbasis waktu atau time-based features. Fitur ini penting karena harga sembako tidak hanya dipengaruhi oleh nilai hari sebelumnya, tetapi juga oleh pola tahunan dan musiman. Misalnya, perbedaan harga antar tahun atau efek tren, pola berulang antar bulan atau hari dalam minggu. Kemudian perilaku khusus menjelang akhir tahun, Natal, dan Tahun Baru. Fitur waktu yang dibentuk adalah year, tahun pengamatan, misalnya 2022, 2023, 2024. Kemudian month, bulan pengamatan 1-12. Day of week, indeks hari dalam minggu, 0 Senin, 1 Selasa, sampai yang ke-6 hari Minggu. Kemudian week of year, minggu keberapa dalam satu tahun berdasarkan kalender ISO. Is and year, indikator 0 atau 1 yang menandai tanggal pada paruh kedua bulan Desember. Nilai 1 digunakan untuk tanggal dengan bulan sama dengan 12 atau hari lebih besar sama dengan 15 yang secara kasar mewakili periode menjelang akhir tahun. Baiklah, untuk kodenya, pertama kita pastikan kolom date sudah daytime. Walaupun sudah tadi tapi tidak masalah kalau kita panggil lagi. Kemudian tahun dan bulan kita setel, lalu hari dalam minggunya tadi yang day of week, lalu week of year, kemudian is and year. Lah, bisa kita lihat hasilnya seperti yang ada di bawah. Baik, selanjutnya adalah step yang keempat, yaitu membentuk fitur lag harga. Nah, selain pola musiman tahunan, harga sembako juga sangat dipengaruhi oleh harga-harga pada hari sebelumnya. Untuk menangkap ketergantungan waktu ini, dibentuk 3 fitur lag. Yang pertama adalah price lag 1, harga komoditas pada H-1 atau hari sebelumnya. Kemudian price lag 7, harga komoditas pada H-7 sekitar 1 minggu sebelumnya. Kemudian price lag 30, harga pada H-30 atau 1 bulan sebelumnya. Nah, ini dilakukan terpisah juga untuk setiap komoditas, sehingga nilai lag selalu berasal dari komoditas yang sama.
Fitur-fitur ini akan membantu model mengenali pola kenaikan atau penurunan harga yang berkelanjutan. Lag yang menghasilkan beberapa baris awal yang bernilai NaN atau Natural Number karena tidak ada data sebelum awal deret waktu. Baris-baris tersebut akan ditangani pada langkah berikutnya. Bisa kita lihat yang pertama dihitung lag per komoditas, itu yang price lag 1, price lag 7, price lag 30. Kemudian kita cek beberapa baris pertama untuk satu komoditas, yaitu yang komoditas pertama itu bawang merah. Dan bisa kita lihat hasilnya sebagai berikut. Ya. Baiklah, yang selanjutnya step 5, rolling mean, rolling STD, dan pembersihan baris awal. Selain informasi harga pada beberapa hari sebelumnya atau lag, model juga membutuhkan gambaran rata-rata dan volatilitas harga dalam jangka pendek. Untuk itu dibentuk dua fitur tambahan, yaitu rolling mean 7, rata-rata harga 7 hari terakhir untuk setiap komoditas, kemudian rolling STD 30, yaitu standar deviasi atau volatilitas harga 30 hari terakhir. Nah, perhitungan ini dilakukan terpisah untuk setiap komoditas, sehingga nilai rata-rata dan volatilitas hanya dihitung dari deret waktu komoditas yang sama. Nah, karena rolling membutuhkan sejumlah hari ke belakang, beberapa baris awal pada setiap komoditas akan bernilai NaN. Agar data masuk ke model bersih dan lengkap, baris-baris yang memiliki nilai NaN pada fitur lag maupun rolling akan dihapus pada tahap ini. Bisa kita lihat rolling mean 7 hari per komoditas, rolling STD 30 hari per komoditas, kemudian cek jumlah NaN. Nah, kita bisa lihat hasilnya seperti di bawah. Sudah lengkap. Step yang keenam adalah one hot encoding untuk kolom komoditas. Karena model yang digunakan adalah satu model regresi global untuk seluruh komoditas, maka kolom komoditi perlu diubah menjadi fitur numerik. Metode yang digunakan adalah one hot encoding, yaitu membuat satu kolom binary untuk setiap komoditas. Pendekatan ini memiliki beberapa kelebihan, itu tidak mengasumsikan bahwa komoditas memiliki urutan tertentu, memungkinkan model belajar pola harga yang berbeda untuk setiap komoditas, cocok untuk algoritma berbasis pohon seperti random forest, gradient boosting, maupun model regresi biasa, atau yang kita pakai XGBoost. Setelah encoding, kolom komoditi asli dihapus untuk mencegah duplikasi informasi. Nah, sekitaran. Dan bisa kita lihat shape sebelum encoding 7792,14 dan shape sesudah encoding 7792,21. Dan step yang terakhir, step 7, adalah train test split berdasarkan waktu. Nah, karena dataset ini merupakan data time series, pembagian data latih dan data uji tidak boleh dilakukan secara acak. Splitting acak akan mencampur data dari tahun yang berbeda dan menyebabkan model melihat masa depan yang menghasilkan evaluasi tidak realistis. Oleh karena itu, train test split dilakukan berdasarkan waktu, yaitu data train Januari 2022 sampai Desember 2023, dan data test Januari 2024 sampai September 2024. Pembagian ini memastikan bahwa model mempelajari tren masa lalu dan dievaluasi dengan benar menggunakan data yang benar-benar baru. Nah, ini kita pastikan dulu kolom year sudah ada, kemudian kita train 2022 sampai 2023, dan kita tes 2024. Dan hasilnya sebagai berikut. Nah, baiklah. Selanjutnya kita akan masuk dalam modeling. Nah, di modeling ini kami melatih model XGBoost per komoditas. Kenapa per komoditas? Karena pola harga dan skala tiap komoditas itu berbeda jauh. Jadi kita pakai validasi silang time series untuk cek stabilitas lalu mengevaluasi di testset. Nah, yang pertama kita akan cek data hasil encoding yang tadi. Di bagian ini kami melakukan pengecekan awal terhadap data hasil encoding. Kami menampilkan seluruh nama kolom untuk memastikan bahwa fitur-fitur yang tadi, fitur
dummy komoditas, fitur lag, fitur rolling, dan waktu itu sudah terbentuk dengan benar. Nah, ini bisa kita lihat hasilnya. Iya, sudah benar. Jadi kita lanjut. Nah, jadi ini yang betul-betul step satunya, tadi step 0, yaitu setup komoditas dan fitur. Nah, yang pertama di bagian 8 komoditas target, di bagian ini kami menentukan 8 komoditas yang akan diprediksi, yaitu bawang merah, bawang putih, beras medium, cabai rawit merah, daging ayam ras, gula konsumsi, minyak goreng kemasan sederhana, dan telur ayam ras. Kami memilih 8 komoditas ini dari 13 agar lebih memudahkan kami dan ketika kami cari ini yang paling sering digunakan oleh masyarakat Sulawesi Utara dan dengan data paling lengkap. Nah, kemudian kami membuat pemetaan antara nama komoditas dengan nama kolom dummy-nya di dalam dataset. Hal ini dilakukan agar proses filtering data per komoditas bisa dilakukan secara otomatis tanpa penulisan manual. Nah, selanjutnya, fitur numerik yang akan dipakai model. Fitur ini terdiri dari fitur waktu, kemudian ada fitur lag harga sebelumnya, dan fitur statistik rolling mean serta rolling standar deviasi. Dan ketika di run, ya, akan terjadi seperti berikut. Kita dapat data 8 komoditasnya dan fitur yang dipakai oleh model. Kita lanjut ke step M2, yaitu kita menyiapkan skema CV dan container model. CV adalah cross validation. Kita akan setup cross validation dan container model. Nah, pada tahap ini kami menyiapkan skema evaluasi menggunakan time series cross validation sebanyak 5 volt. Metode ini digunakan karena data bersifat time series sehingga pembagian waktu tidak boleh secara acak. D yang disiapkan adalah dua variabel penyimpanan yaitu dictionary untuk menyimpan model tiap komoditas serta list untuk menyimpan metrik evaluasi tiap model. Boleh di run. Ini memastikan ulang lagi yang dari data preparation tadi dan untuk memastikan bahwa time series script 5 volt tersebut siap dipakai. Selanjutnya step M3, kita sekarang akan melatih model XGBoost per komoditas. Nah, pada bagian ini uh, akan dilatih satu model XGBoost untuk setiap komoditas. Nah, data difilter berdasarkan kolom dummy, fitur diambil dari feature calls, dan target yang diprediksi adalah harga atau pakai kolom price. Nah, yang XGB_com yang boleh di-scroll di bawah, nah, sama dengan XGB regressor. Nah, ini adalah model XGBoost dikonfigurasi dengan parameter regularisasi agar tidak mengalami overfitting. Kemudian di bawahnya cross validation MA. Kemudian dilakukan cross validation untuk menghitung nilai MAE dan RMSE pada setiap pole. Nah, selanjutnya di xgb.com, xgbcom.fit bawah, di bawah lagi, ya itu, ke atas sedikit, ke atas lagi, ya itu, stop. Nah, di sini model dilatih menggunakan 80% data untuk training dan 20% untuk validasi. Ke bawah lagi, di train MAE dan train RMSE, train R2, kinerja model diuji kembali pada data training dengan menghitung MAE, RMSE, dan R-square untuk mendeteksi potensi overfitting. Kemudian di akhirnya XGB model.com dan juga di model matrix append, model dan metrik akhirnya disimpan untuk digunakan pada tahap forecasting. Sehingga kalau boleh di-run, nah, jadi output utama tahap ini yaitu adalah model XGBoost siap dipakai untuk masing-masing komoditas. Bisa kita lihat
Dia sementara melatih model untuk komoditas bawang merah dengan jumlah data historisnya, shape X-nya, MAE per volt, rata-rata MAE, RMSE, kemudian R2-nya sampai di minyak goreng kemasan sederhana. Baiklah, selanjutnya step M4 adalah tabel ringkasan metrik, di mana hasil evaluasi seluruh model kemudian dirangkum dalam bentuk tabel agar dapat dibandingkan antar komoditas berdasarkan nilai MAE, RMSE, dan R-square. Jadi boleh di-run, jadi ini seperti yang sebelumnya hanya saja dirangkum dalam tabel. Bisa kita lihat sampelnya. Sampelnya tentunya semuanya sama karena berasal dari dataset yang sama. Kemudian train R2-nya sekitar 0,99. Train RMSE-nya bawang putih paling tinggi oleh cabai rawit merah dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam forecasting. Nah, yang pertama eh, kami memastikan bahwa seluruh komoditas telah memiliki model yang siap digunakan untuk forecasting. Lidiran, ya sudah siap. Lalu kita membangun kerangka untuk tahun 2025 di step F1. Nah, pada tahap ini kami membangun kerangka kalender tahun 2025 dari 1 Januari sampai 31 Desember. Kemudian membentuk kembali fitur waktu yang sama seperti saat training agar format input ke model tetap konsisten. Boleh di-run. Kita buat rentang tanggal, lalu data frame dasar. Ya. Baiklah, jadi kita membuat kerangka waktu masa depan sebelum harga diisi dengan prediksi. Selanjutnya di blok F. Selanjutnya di blok F2, kita akan forecasting harian 8 komoditas atau rekursif. Di bagian ini dilakukan peramalan harga harian untuk masing-masing komoditas menggunakan metode recursive forecasting, yaitu hasil prediksi hari ini digunakan sebagai input untuk memprediksi hari berikutnya. Mana harga historis dipakai sebagai dasar lag, fitur rolling dihitung ulang setiap hari, kemudian model memprediksi 1 hari ke depan, dan hasil prediksi dimasukkan kembali sebagai lag baru. Boleh di-run? Dan hasilnya setiap komoditas memiliki prediksi harga harian yang lengkap sepanjang 2025. Semua dengan total 365 hari. Selanjutnya kita akan menggabungkan prediksi harian 8 komoditas dengan DF Forecast Daily All. Seluruh hasil prediksi harian dari 8 komoditas kemudian digabungkan menjadi satu dataset besar agar mudah dianalisis dan divisualisasikan. Boleh kita run? Ya, kita sudah gabungkan semuanya. Kemudian selanjutnya di F4, kita akan melihat rata-rata bulanan untuk tiap komoditas dengan menggunakan monthly forecast. Nah, prediksi harian kemudian kami ringkas menjadi rata-rata bulanan per komoditas agar lebih mudah dianalisis secara makro dalam konteks ekonomi pangan. Boleh di-run? Ya, baik. Selanjutnya, selesai di forecasting, kita akan masuk di visualisasi. Yang pertama, kita melihat visualisasi pertama menampilkan pergerakan harga harian setiap komoditas selama tahun 2025 dalam bentuk grafik garis. Boleh kita run? Nah, bisa kita lihat dari yang pertama, dari bawang merah. Nah, jadi ini adalah prediksi harga harian 2025, di mana kalau kita lihat dari Januari 2025 sampai Januari 2026. Nah, akan kita lihat karena kita akan melihat akhir tahun, jadi yang di November 2025 sampai Januari 2026. Nah, kalau kita lihat harganya sudah mulai
naik dari November 2025 dan paling puncak itu akan mencapai eh, boleh kata sedikit, nah, akan mencapai sekitar 35.000 di mendekati Januari 2026. Nah, begitu untuk bawang merah dan untuk bawang putih bonggol harganya tidak terlalu naik atau turun, mungkin hanya di bagian awal tahun 2025 saja yang ada naik drastis, tapi setelah itu harga bawang putih bonggol tidak memiliki kenaikan atau penurunan yang signifikan sampai di awal 2026, di akhir tahun 2025. Selanjutnya, selanjutnya di beras medium, di mana harganya itu sangat tinggi waktu di awal tahun 2025, tapi setelah itu tidak ada kenaikan yang signifikan, naik turunnya lumayan normal di harga 13.500 sampai 13.600. Selanjutnya untuk cabai rawit merah, harga yang sangat tinggi di awal tahun 2025 sampai 70.000, sedangkan selama eh, berjalannya tahun harga hanya mencapai 35 ribuan sampai di akhir tahun ada meningkat sedikit yaitu sampai 40 ribuan. Selanjutnya di daging ayam ras, ini yang meningkat drastis di akhir tahun, di mana harga di 2020 Januari 2025 sampai November itu hanya 33.000 sampai 34.000, tapi ketika masuk setelah November itu sudah sampai mencapai 37.000 lebih di akhir tahun. Selanjutnya untuk gula konsumsi ini juga tidak ada kenaikan yang signifikan, hanya di awal tahun di sekitar bulan April itu bersifat dari 18.300 sampai 18.600 sampai akhir tahun. Selanjutnya untuk minyak goreng kemasan sederhana, nah ini juga eh, di akhir tahun tidak memiliki kenaikan yang signifikan, justru malah di pertengahan tahun di bulan Juni itu yang 18.200, tapi di akhir tahun itu hanya berkisar 17.600 sampai 18.000-an. Selanjutnya, telur ayam ras. Nah, telur ayam ras justru mengalami penurunan di mendekati November, tapi dia mengalami kenaikan yang tinggi di akhir tahun, yaitu dari 30.600 dia meningkat sampai melebihi 31.200 di sekitaran bulan Desember. Baiklah, selanjutnya untuk visualisasi yang kedua, yaitu perbandingan bulanan sebuah komoditas. Ini akan memperlihatkan perbandingan harga rata-rata bulanan antar seluruh komoditas dalam satu grafik. Boleh di-run. Nah, ini sudah per bulanan. Bisa kita lihat paling atas itu bawang putih bonggol, kemudian diikuti oleh cabai rawit merah, kemudian diikuti oleh daging ayam ras, lalu telur ayam ras dan bawang merah itu lumayan berdekatan harganya 30 ribuan. Kemudian diikuti oleh gula konsumsi, minyak goreng kemasan sederhana, dan yang paling di bawah adalah beras medium. Baik, selanjutnya visualisasi yang ketiga adalah kita akan melakukan trend smoothing dengan rolling mean 30 hari. Nah, pada grafik ini akan ditampilkan perbandingan antara prediksi harian dengan rolling mean 30 hari untuk melihat tren harga yang lebih stabil. Boleh kita run. Oke. Jadi ini kita lihat dengan rolling mean 30 harinya. Jadi grafiknya sama dengan tadi. Ini untuk bawang merah, kemudian bawang putih, bonggol, lanjut di beras medium, kemudian cabai rawit merah,
di daging ayam ras, gula konsumsi, minyak goreng kemasan sederhana, telur ayam ras. Ya. Selanjutnya adalah histogram distribusi harga. Nah, histogram digunakan untuk melihat penyebaran harga prediksi selama 1 tahun, apakah harga lebih sering berada pada rentang tertentu. Boleh kita run? Nah, bisa kita lihat bawang merah paling sering berada di harga 30.000 dan dia jarang sekali di harga 34.000. Mungkin kalau naik baru dia ke harga 35.000. Lanjut di bawang putih, eh, dia paling sering berada di harga 47 ribuan dan diikuti oleh harga 46 ribuan. Nah, kita lihat tadi grafiknya hanya bersekitaran situ. Kemudian di bawah, ini beras medium, karena beras medium juga tidak sering naik atau turun, jadi dia hanya sekitaran harga 13.500 sampai 13.600-an, 13.550-an sampai 100 hari. Kemudian cabai rawit merah itu paling sering di harga 35.000. Ya, ada pernah dia naik ke 50 ribuan tentunya kita lihat tadi di akhir tahun. Tapi paling sering di harga 35.000 selama 175 hari. Selanjutnya adalah daging ayam ras. Dia paling sering di harga 33 ribuan melebihi 100 hari. Kemudian di gula konsumsi juga tidak banyak mengalami kenaikan atau penurunan. Jadi dia, tapi harganya lumayan bervariasi di harga dari 18.400 sampai 18.500-an. Selanjutnya adalah minyak goreng kemasan sederhana. Harganya juga bervariasi tapi tidak naik tinggi-tinggi. Nah, dia paling sering di harga 18 ribuan. Selanjutnya telur ayam ras juga tidak selalu seringnya berada di harga yang sama yaitu harga 31 ribuan. Baik, selanjutnya kita akan membuat heat map bulanan. Heat map ini digunakan untuk melihat pola kenaikan dan penurunan harga secara visual antar komoditas dan antar bulan. Boleh kita run? Nah, ini adalah visual paling ringkas untuk membaca pola musiman. Yang bisa kita lihat. Baiklah. Baik, kemudian kita akan masuk pada model evaluasi atau evaluasi model. Pada model evaluasi ini kita akan menggunakan parameter regresi yaitu MAE, yaitu mean absolute error, yang mana rata-rata kesalahan rupiah kita akan menghitung rata-rata selisih mutlak antara harga prediksi model dengan harga asli di pasaran. Jika MAE berada dengan rentang harga 1443, artinya setiap model menebak harga sedangkan rata-ratanya sedangkan rata-rata tebakannya meleset bisa lebih mahal atau lebih murah. Fungsi dari penghitungan MAE ini atau mean absolute error ini adalah memberikan gambaran error dalam satuan uang yang mudah dipahami atau mudah dibaca oleh pedagang atau masyarakat. Kemudian untuk parameter yang kedua yaitu parameter MAPE yaitu mean absolute percentage error, yang mana kita akan menghitung presentasi kesalahan yang dilakukan prediksi oleh model ini. Jika MAPE sama dengan 3,15%, artinya tingkat kesalahan model hanya sekitar 13%. Dengan kata lain, tingkat keakuratannya mencapai 97%. Fungsi parameter ini paling penting untuk membandingkan performa antar komoditas. Misalnya membandingkan error beras harganya 12.000 dengan daging yang harganya 120.000. Kemudian untuk parameter yang ketiga yaitu parameter R kuadrat yaitu R, R kuadrat score yaitu koefisien determinasi yang mana kita akan mengevaluasi seberapa baik model mampu untuk meniru pola naik turun variasi data dengan
eh, dengan nilai mendekati 1,0 yang artinya sempurna, garis prediksi berimpit dengan garis asli. Namun nilai hasilnya negatif atau dekat dengan nol, maka model gagal menangkap tren atau data yang aslinya memang datar atau stabil, sehingga tidak ada tren yang ditangkap oleh model ini. Untuk yang pertama, kita akan menghitung angka kesalahan, yaitu error matrix. Di sini kita akan ingin tahu eh, dalam bentuk angka seberapa meleset tebakan model yang kita gunakan dibandingkan dengan harga aslinya. Di sini kita akan menggunakan 20% data terakhir atau data tes yang telah kita sisihkan sebelumnya. Model predict extract yaitu meminta model menebak harga berdasarkan data tersebut. Kemudian dia akan membandingkan hasil tebakan dengan kunci jawaban yaitu Y-test menggunakan rumus matematika tadi yaitu MAE, RMSE, dan MAPE. Di sini kita akan menghitung akurasi angka metrik, kemudian kita akan menyimpan hasil ujian tiap komoditas. Setelah itu, kita akan mengambil model dan data khusus komoditas tersebut. Setelah diambil, ambil data dari encoding sebelumnya, kita akan memotong data tes sebesar 20%, yaitu data tes training tadi. Kemudian kita akan meminta model menebak atau prediksi. Setelah menebak, kita akan membandingkan tebakan versi kunci jawaban atau hitungan error. Kemudian kita akan menyimpan hasilnya ke dalam tabel. Bisa dilihat hasil tabelnya. Di sini pada komoditas minyak goreng kemasan sederhana, MAE-nya berjumlah 107,39, sedangkan MAPE-nya tingkat presentasinya itu 0,63%, sedangkan R kuadrat score yaitu 0,22. Untuk gula konsumsi, MAE-nya yaitu 182,81, sedangkan MAPE-nya yaitu 0,97%, dan untuk R kuadrat score yaitu min 0,02%. Untuk beras medium di sini MAE-nya yaitu 145,10 sama MAPE terus MAPE yaitu 1,06%, kemudian R quadrat score yaitu 0,73%. Sedangkan untuk daging ayam ras MAE dalam bentuk rupiah yaitu 431,65 rupiah. Sedangkan MAPE-nya 1,20% dan untuk R2 score yaitu 0,79%. Untuk telur ayam ras, MAE-nya yaitu 529,18 rupiah, sedangkan MAPE dalam bentuk persen yaitu 1,60%. Kemudian untuk R kuadrat score yaitu 0,77%. Untuk bawang merah sendiri, MAE-nya yaitu eh, 1,443,31, sedangkan untuk MAPE-nya yaitu 3,15%. Dan untuk R2 score 0,94%. Untuk cabai rawit merah, MAE-nya yaitu 3,070,16. Kemudian untuk MAPE 4,86%, dan untuk R2 score yaitu 0,86%. Dan untuk yang terakhir, bawang putih bonggol 2,962,02, dan untuk MAPE-nya 5,58%, dan untuk R2 score minus 0,02%. Berdasarkan hasil outputnya, rata-rata melesetnya harga dalam bentuk rupiah, makin kecil makin bagus. Dan untuk MAPE, yaitu persentasi kesalahan, jika hasilnya di bawah 10%, berarti hasil akurasi modal sangat bagus. Kemudian untuk R2 score, jika ketepatan mengikuti pola turun mendekati 1,0, artinya model
berhasil dengan sempurna. Kemudian untuk tahap yang ketiga yaitu visualisasi grafik. Di sini kita akan menggambarkan sebuah grafik. Garis biru adalah eh, grafik aktual yang mana apa yang benar-benar terjadi di pasaran. Sedangkan garis orange apa yang dipikirkan oleh komputer atau hasil dari model yang telah kita latih tadi. Di sini bisa kita lihat pada hasil visualisasinya untuk bawang merah, untuk hasil prediksi maupun hasil dari evaluasi model, grafiknya cukup mengikuti dengan hasil pada harga asli yang ada di pasaran. Untuk bawang putih bonggol di sini prediksi model sedikit tidak mengikuti grafik yang ada pada harga asli. Di sini pada harga 50.000 seharusnya dia mengalami grafik yang cukup tinggi, tapi pada hasil prediksi model dia mengalami penurunan. Kemudian untuk beras medium, medium prediksi model cukup mengikuti grafik dengan harga aslinya, tapi pada tahun 2024 bulan 6 eh, terdapat eh, sedikit tidak akurat karena grafiknya cukup meleset agak jauh. Kemudian untuk cabai rawit merah, prediksi model yang dilakukan juga cukup mengikuti harga dengan harga aslinya. Dia mengikuti grafik sesuai dengan data tes. Kemudian untuk daging ayam ras, di sini prediksi model eh, cukup mengikuti, tapi pada dalam rentang waktu tertentu dia agak jomplang dan tidak mengikuti dengan grafik yang ada pada harga asli. Bisa dilihat pada 2024 grafiknya cukup naik ke atas, artinya model tidak akurat dalam memprediksi. Kemudian untuk gula konsumsi, untuk grafiknya harga asli harusnya pada tahun 2024 bulan 6 harganya cukup tinggi meleset ke 20.000, namun pada model hanya mengalami peningkatan pada 18.500. Dan untuk minyak goreng kemasan, untuk grafik yang cukup jomplang di sini pada tahun 2024 di bulan 4 seharusnya harga aslinya yaitu 16.000, tapi pada prediksi model dia hanya berhenti di 17.000 sekian, 17 ribuan. Kemudian untuk telur ayam ras, di sini prediksi model yang cukup jauh jomplangnya pada tahun range 2024 bulan 6. Di sini harusnya harga aslinya yaitu 40.000, tetapi pada prediksi model dia hanya berada pada rentang 34 ribuan. Kesimpulan hasil evaluasi, model machine learning XGBots yang dibangun memiliki performa yang sangat baik, yang mana rata-rata tingkat kesalahan MAPE seluruh komunitas berada di bawah 16%, yang mana dalam standar forecasting, harga pasar dianggap sebagai model yang sangat akurat atau layak digunakan. Kemudian untuk kesimpulan grafik per komunitas, model sangat cerdas menangkap fluktuasi juara pada bawang merah yang mana R2 skornya yaitu 0,93% dan untuk cabai rawit merah R, R2-nya yaitu 0,85%. Model berhasil mengikuti pola turun yang naik turun secara ekstrim. Artinya model ini sangat bisa diandalkan dengan memprediksi lonjakan harga mendadak menjelang akhir tahun. Fenomena pada komoditas stabil
seperti gula, minyak, dan bawang putih, kita bisa melihat bahwa R kuadrat bernilai negatif atau rendah, tapi MAP-nya sangat kecil, yaitu 0,6% sampai 5%. Ini berarti bahwa modelnya bukan jelek, tapi harga komoditas cenderung stabil atau dikontrol oleh pemerintah. Karena datanya tidak banyak bergerak, variasinya nol, rumus R2 menjadi tidak valid. Namun karena error rupiahnya sangat kecil, prediksi ini sangat tetap akurat. Kemudian kita masuk pada tahap terakhir yaitu deployment. Pada tahap yang pertama yaitu forecasting rekursif. Di sini kita akan melakukan prediksi berantai. Mekanisme rekursif multi-step forecasting untuk tahap 1 dan tahap 2, kita akan mengimplementasikan strategi peramalan jangka panjang dengan menggunakan multi-step forecasting. Menggunakan pendekatan rekursif untuk mengestimasi harga harian sepanjang tahun 2025. Mengingat kita menggunakan XGBots yang dibangun memanfaatkan fitur time lapse, yang mana ketergantungan pada data masa lalu, misalnya price T-1, maka prediksi tidak dapat dilakukan secara serentak atau paralel. Oleh karena itu, diterapkan algoritma interaktif dengan logika sebagai berikut. Yang mana kita akan melakukan inisialisasi kerangka temporer, kita akan mengatur kode untuk membuat vektor waktu kontinu dari 1 Januari sampai 31 Desember 2025. Kemudian yang kedua, kita akan iterasi sekuensial, yang mana proses prediksi dilakukan hari demi hari. Kemudian yang ketiga yaitu injeksi data historis. Nilai prediksi yang dihasilkan segera ditambahkan ke dalam array data historis. Hal ini sangat krusial untuk memastikan perhitungan situs statistik berjalan dengan Rowell mean dan standard definition. Tetap memperhitungkan tren harga terbaru yang dihasilkan oleh model. Untuk implementasi kodenya pada step 1 dan F2, yang pertama di sini kita akan siapkan rentang tanggal untuk masa depan setahun penuh. Kemudian di sini kita akan menggenerate fitur waktu sama persis seperti pada training. Kemudian dictionary untuk menyimpan hasil akhir per komoditas. Setelah disimpan, kita akan mengambil model dan daftar fitur yang sudah kita latih. Kemudian kita akan mengambil data historis terakhir untuk mengisi leg awal. Kemudian kita akan menyiapkan data frame khusus untuk komoditas ini. Kemudian kita akan menyimpan hasilnya pada predict price. Bisa dilihat model sementara melot hasilnya. Di sini kita sudah mulai forecasting harian 2025 yaitu secara rekursif. Model sedang memprediksi bawang merah. Ini adalah proses model deployment-nya. Di sini kita bisa lihat hasil prediksi pada tahun 2025 eh, bawang merah untuk prediksi harganya sekitar 34.949,83 rupiah. Di sini kita hanya menampilkan 4 baris pertama dalam data ini. Kemudian untuk tahap yang kedua kita akan melakukan visualisasi outlook untuk melihat masa depan. Di sini kita akan memfilter data hanya kuartal 4 yaitu Oktober sampai Desember karena tujuan machine learning ini adalah memprediksi harga pada akhir tahun. Kemudian kita akan melakukan plot garis untuk setiap komoditas. Setelah diplot, kita akan melakukan format tanggal agar rapi. Setelah itu kita akan menampilkan tabel ringkasan harga dalam Desember 2025. Berikut ini adalah visualisasi harga sembako menjelang akhir tahun 2025. Bisa kita lihat bahwa
Eh, yang paling tinggi yaitu bawang putih bonggol, kemudian diikuti dengan cabai rawit merah, kemudian diikuti dengan daging ayam ras. Untuk bawang putih sendiri pada menjelang akhir tahun harganya berkisar pada 45.000, sedangkan untuk cabai rawit merah dia berada dalam rentang harga 40-an ribu. Untuk daging ayam ras dia berada pada rentang 35.000, dan untuk telur ayam ras dia berada pada rentang 30.000. Dan untuk bawang merah dia ada pada rentang 30.000 sampai 30 35.000. Kemudian untuk eh, gula konsumsi harganya tidak mengalami kenaikan yang cukup signifikan, masih sama saja, yaitu berada di bawah 20.000 dan dengan rentang 15.000. Kemudian untuk minyak goreng kemasan juga tidak mengalami kenaikan yang cukup tinggi, dan untuk beras medium harganya cukup stabil. Berikut ini tampilan tabel untuk prediksi harga rata-rata dalam bulan Desember untuk tahun ini yaitu 2025. Kemudian hasil model yang sudah kita latih kita akan menyimpan berdasarkan rangkaian proses data mining menggunakan rangka kerja CRIS DM, CRIS CRSMP DM. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi algoritma XGBoost dengan metode recursive forecasting efektif dalam memprediksi harga sembako di Sulawesi Utara. Hasil evaluasi menunjukkan model memiliki tingkat akurasi tinggi, yang mana AP-nya kurang dari 6%. Proyeksi harga menjelang akhir tahun 2025 mengindikasi perlunya kewaspadaan dini terhadap komoditas bawang putih bonggol, yang mana harganya berada pada rentang Rp46.327, dan untuk cabai rawit merah harganya Rp38.869, yang diprediksi mengalami tekanan harga yang cukup tinggi, tertinggi di bulan Desember. Untuk iuran teknis eh, mes- eh, proyek ini yaitu berupa model PKL dan dataset prediksi harian yang telah berhasil deploy. Demikian presentasi proyek akhir machine learning dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.